si rumah ini tuh dapat award Good Design Indonesia. Jadi karya arsitektur pertama di Indonesia yang dapat Good Design. Bukan gara-gara bagus, ingat, bukan gara-gara bagus, tapi gara-gara kita menyelesaikan permasalahan atau kita menemukan satu metode. Karena kita tidak pernah ngomongin bangunan itu bagus apa jelek, karena itu sangat relatif gitu. Oke, nah saya mau cerita sedikit tentang perusahaan kita dari si CV Kelana Semesta. Core-nya tuh ada 3. Satu komersial, untuk bagaimana kita bisa make living. Yang kedua itu adalah N company, itu ada research atau materialism. Yang ketiga adalah edukasi atau Accent Talks. Nah, 3 ini yang tujuannya adalah how to make money and save the world gitu. Karena kita berpikir bahwa apa yang kita miliki sekarang juga jadi harus warisan buat masa depan. Jadi kalau di Accent kita banyak ngerjain DFMA atau Fast Architecture, design guideline untuk beberapa komersial. Ini kita make money lah di Accent. Kalau di N ini sebenarnya kita lebih banyak kita meriset sesuatu material, apa yang bisa dikolaborasikan dengan brand-brand material atau brand produk atau jurnal academic research. Kalau Accent Talks ini adalah seperti Protalks. Jadi kita di sini bikin satu platform di Spotify, di YouTube, di Zoom yang berjalan alhamdulillah masih rutin mingguan. Kalau sekarang isunya adalah responsible ideas. Jadi kita menghimpun creative worker yang punya solusi untuk memecahkan pandemi COVID. Jadi solusinya macam-macam. Ada yang bikin peer-to-peer platform, ada yang bikin APD, ada yang bikin face shield, ada yang bikin konser pemusik kemarin. Seru sih. Jadi kita jadi dapat insight atau kita terus belajar tiap minggu. Jadi nggak selalu kita belajar arsitektur, karena kita juga pengen belajar ke depannya gimana sih arsitektur bisa bersinergi dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, ini project pertama kita di tahun 2018 namanya Norhaus. Norhaus ini kebetulan dapat Good Design Award di Jepang. Jadi ini juga karya arsitektur pertama di Indonesia yang dapat logo G ini loh, G mark yang merah ini. Project yang kedua juga sama susahnya sebenarnya. Jadi Bobo Box ini adalah satu mikro hotel, bentuknya kubikel, box gitu. Jadi kita bikin istilahnya kayak kasur tumpuk, bentuknya ini kayak yin and yang. Ini usia bangunannya hanya 5 tahun, makanya kita full pakai kayu di sini. Modulasi, prefabrikasi, dibuat di pabrik. Jadi sekarang Bobo Box sudah ada di Jakarta, Semarang, Bandung, Bali, Jogja, dan Medan. Kita lagi riset satu cabin atau rumah tinggal atau office yang harapannya sebenarnya bisa menjawab kebutuhan manusia dengan habit baru gitu. Namanya N Sayana. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa Indonesia sudah sangat tertinggal di teknologi material, teknologi bangunan dibanding dengan negara-negara maju teman-teman kita. Contohnya Jepang, jauh banget. Kenapa? Gara-gara kita masih berpikir bahwa konstruksi itu harus dengan built-in construction, atau ketika ini bahan di BSD ya udah bikin aja langsung di sana gitu. Nah, yang kita mulai dari beberapa tahun yang lalu adalah kita bikin satu pabrik di site terpisah. Kita bikin beresin di sana 1:1. Ketika udah beres tinggal shipping aja. Kenapa? Kalau kita ngomongin bangunan standar, ya rata-rata kita ngerjain bangunan maksimal 1 tahun lah. Kemarin kita bikin yang si N Sayana itu hanya butuh waktu sekitar 3-4 bulan. Jadi 3/4 waktu kita habiskan di pabrik, 1/4 waktu di site. Untungnya apa? 1, kita irit waktu, irit material. Yang kedua adalah ini sebenarnya permasalahan dari arsitektur di non-Jawa. Mungkin teman-teman yang di sini yang lebih profesional sama daripada saya mungkin sesudah ini bisa share bahwa saya ada beberapa project di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan. Tukang bangunan yang selalu harus ekspor dari Pulau Jawa gitu. Kalau menurut saya ini adalah satu gap nih.
kenapa sih tukang bangunan di sana tidak sejago di Jawa? Padahal kalau menurut saya, kita hanya harusnya bikin metode yang sangat simpel sehingga bangunan kita tuh bisa dibikin di mana aja. Nah, ini kita coba memecahkan metode tersebut dengan cara ya kita bikin prefabrikasi di pabrik kita di Pulau Jawa. Nanti istilahnya establishnya atau membuat si bangunannya dengan metode yang sangat simpel dengan orang yang nggak butuh kemampuan ekstra. Kenapa kita bisa buktikan seperti itu? Karena itu yang kita lakukan sendiri. Ini saya aja bisa bikin ngebangun bangunan ini dengan hanya sekitar 3-4 orang dengan bekal hanya mur dan baut aja. Jadi kita pitching beberapa pabrik kayu yang oke, menurut kita materialnya oke, tekniknya oke, mau nggak kita bikin produk bareng? Nah, ini yang kita kerjasamakan dengan beberapa brand gitu. Nah, ini adalah si produk hasilnya. Balik lagi, ketika kita ngomongin bagus jelek, itu tuh relatif. Cuma, bangunan ini tuh bisa dikirim ke seluruh dunia dan di-assembly dalam waktu hanya 3 minggu. Itu yang mau kita coba pecahkan. Dan kalau dari masalah estetis, kita juga masih akan terus, research. Bagaimana rupanya. Karena di sini kan kita masih ngomongin tropicality, makanya kita bikin gazebo yang lumayan besar. Terus kita juga di sini bikin solar panel. Terus di sini ruangan juga masih sangat terbatas, hanya 35 meter persegi gitu. Nah, di depan bangunannya kita bikin ini adalah umpakan. Kalau kemarin ngobrol sama Pak Eko Prawoto, beliau bilang bahwa ini ada namanya si tinggil. Ini Indonesia banget. Jadi di Indonesia tidak mengenal kursi dan meja. Ada juga tanah yang ditinggikan seperti kerajaan zaman dulu. Nah, ini interiornya, moodnya kayu ya gara-gara as is. Ya kayunya nggak kita apa-apain, expose aja. Kebetulan furniture-nya juga semua full kayu, digital fabrication. Kalau misalnya harga total itu belum keluar, Mas. Cuma kalau misalnya ancer-ancer 100 jutaan lah. Dan nanti kan di Tokped, nanti kita jual di Tokped lah. Jadi nanti bisa free shipping lah. Oh. Saya mah yakin apa yang berupa fisik di dunia pasti ada umurnya gitu. Tapi balik lagi sebagaimana kita mau merawat si benda tersebut gitu. Karena kalau saya lihat ya, saya lagi suka beberapa arsitektur vernakular di Indonesia gitu. Ketika gempa Lombok kena gitu ya, itu kan yang hancur adalah bangunan ruko, bangunan bank, mall gitu. Apakah bangunan kayunya hancur? Tidak sama sekali gitu. Dan itu sudah umurnya ratusan tahun gitu. Di sini saya sebagai arsitek di Aksen Responsible Architecture mau cerita sedikit tentang apa yang sudah kita jalankan. Kebetulan saya adalah seorang cucu dari petani di Ciamis. Ini kebetulan ada rumah nenek saya. Rumahnya sangat kampungan banget ya, saya bilang. Kenapa? Gara-gara ini suasana kampungnya luar biasa terasa gitu. Nah, kenapa menarik? Menurut saya karena nenek saya itu kalau bahasa keren sekarang dia sudah menjalankan permaculture. Permaculture itu bagaimana hidup dengan serasi dengan alam. Ini rumahnya, ini food resources ini adalah kebun dan balong. Balong itu adalah kolam ikan, isinya ikan nila, ikan gurame gitu. Terus ada hutan tanaman dan hutan larangan. Nah, yang menarik yang saya bahas ini adalah hutan larangan dan hutan tanaman. Hutan larangan ini adalah hutan di mana kita tidak boleh masuk ke sana. Makanya kalau orang Sunda nyebut pamali. Kalau saya sebenarnya banyak main ke planting forest. Planting forest ini adalah hutan tanaman yang fungsinya adalah bagaimana jadi hutan tebang atau hutan produktif. Jadi kalau orang bilang bahwa kita jangan deh nebang pohon. Iya, tapi itu adalah pohon yang di hutan keramat. Kalau kita menanam pohonnya sendiri dalam waktu 5-7 tahun terus kita manfaatkan, kalau menurut saya nggak masalah karena ketika kita hidup selaras dengan alam, disitulah sebenarnya bagaimana arsitektur dan manusia bisa hidup secara berdampingan. Karena kalau kita ngomongin dengan pecinta alam gitu ya, arsitektur terlalu merusak gitu ya, merusak alam. Bagaimana hidupnya tidak selalu selaras karena ya selalu memakai material-material yang di alam secara tidak sustain. Nah, makanya di sini adalah riset kita bagaimana caranya supaya kita hidup selaras dengan alam tapi juga bisa membuat hunian binaan yang baik.
Mungkin di sini teman-teman yang banyak lebih berpengalaman profesional dari saya tahu bahwa kayu albasia itu adalah kayu yang bisa kita temukan di toko material lokal. Kayunya sangat murah dan sangat jelek karena dipakai buat ngecor beton sekali aja, terus udah gitu dibuang karena ya berserabut, lembek. Nah, cuma kebetulan sama nenek saya ini yang di Ciamis, kayu ini dimumfikasi atau direndam di dalam sawah. Ingat ya, bukan air. Ini bener-bener lumpur dengan unsur hara yang lumayan banyak, sehingga mungkin kalau misalnya kita lihat perbandingannya dengan beberapa material di beberapa daerah, saya lihat di Jawa Tengah ada yang bambu direndam pakai di sawah, di aliran air sungai, sehingga dia bisa jadi lebih kuat. Sama seperti ini. Jadi fungsinya apa sih? Fungsinya ketika kita masukin kayu yang mentah ini ke dalam sawah, nanti si kayu ini akan jadi lebih kuat, density-nya nambah dan anti rayap. Itu sudah dibuktikan selama ratusan tahun oleh masyarakat Ciamis, karena nenek saya rumahnya ini dibangun tahun 83. Nah, saya pernah lihat ada bangunan yang di era postkolonial, jadi sekitar 50-an, 60-an masih berdiri kokoh dan masih bagus banget. Padahal itu kan sudah melewati beberapa periode gempa di Jawa Barat, karena kita kan di Ring of Fire atau cincin api. Nah, sistemnya gimana sih? Ini sawah kosong. Terus kalau kita tahu periode masa tanam padi kan 4 bulan. Jadi sebelum padi itu ditanam, nenek itu nebang pohon albasia yang sudah matang, sudah tinggi, yang tanaman sendiri, dimasukin ke dalam si sawahnya. Terus sudah itu setelah diratakan baru baru bercocok tanam padi. Ketika padinya sudah dipanen, baru kayunya diangkat. Simpelnya seperti itu. Jadi ini perbedaan antara kayu yang belum direndam dan sudah direndam. Empat bulan, periode 4 bulan. Jadi ada 4 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun, tergantung masa tanam. Kalau misalnya kemarin pas kita bikin si Albizia House ini, kebetulan nenek menanam menanam si kayunya ini selama 1 tahun. Saya tanya, kenapa 1 tahun? Ya suka-suka aja, karena dia bilang harusnya kalau misalnya makin lama, makin bagus gitu. Kayu yang pandai endemiknya dari Ciamis, jadi kayak kayu-kayu softwood seperti albasia, bambu, mahoni, terus jabon gitu, itu bisa. Jadi kayu yang umurnya 5-7 tahun untuk dipanen. Kenapa 5-7 tahun? Karena kalau gede-gede mereka males tanamnya. Jadi memang itu tradisinya mereka, ketika lebaran mereka tanam pohon. Jadi ketika 5 tahun lagi, lebaran lagi, udah dipotong dan langsung dikeem kalau bahasa Sundanya, atau direndam. Si rumah ini tuh dapat award Good Design Indonesia. Jadi karya arsitektur pertama di Indonesia yang dapat Good Design. Bukan gara-gara bagus, ingat, bukan gara-gara bagus, tapi gara-gara kita menyelesaikan permasalahan atau kita menemukan satu metode. Karena kita tidak pernah ngomongin bangunan itu bagus apa jelek, karena itu sangat relatif gitu. Contohnya ya, ketika kita ngomong bangunan ini, banyak kok netizen di Aksen yang bilang ini bangunannya kayak penjara atau kayak sarang burung gitu. Sakit hati nggak? Enggak, biarin aja gitu. Karena ya beda-beda cara orang memandang. Cuma kalau kata ibu saya yang tinggal di sini, ini adalah rumah yang cocok banget untuk pensiunan gitu ya, cocok untuk ya sehari-hari WFH. Kan saya bosen ya, kadang-kadang kalau main ke rumah, oh ya ternyata enak juga ya rumahnya gitu. Karena kita mendesain berdasarkan apa yang kita tahu dari usernya. Nah ini hasil kayu-kayu yang tadi disimpan di Nini, ini kita lihat kayunya sangat sangat acak-acakan gitu polanya. Kalau bisa dibilang, kalau kita jadiin furniture kurang bagus lah gitu. Cuma ya kalau menurut saya, ya itu ceritanya gitu, bahwa kita generasi penerus harus tahu bahwa ini itu di lembur atau di kampung punya satu metode yang menurut saya luar biasa bagus gitu. Waktu itu pernah saya bawa teman-teman dari Sumitomo di Jepang untuk datang ke sini, dan mereka sangat
wah ini gila, ini masa depan gitu. Kalau misalnya lu bisa membuat sesuatu yang dari nothing gitu jadi sesuatu yang bagus, yuk kita main. Makanya waktu itu saya diundang ke Chiba di Jepang untuk memperkaya atau memperdalam si metode ini. Kenapa sih arsitek itu nggak suka banget sama nulis gitu? Kenapa sih arsitek itu sukanya cuma gambar gitu? Ya karena mungkin sehari-hari kita selalu berurusan dengan sesuatu yang prioritas duluan gitu, revisi gambar gitu ya, keteknisan gitu. Makanya di Indonesia literasi material, literasi teori itu sangat sedikit, dan kalau menurut saya, walaupun saya salah, tapi saya harus memulai. Makanya untuk metode modifikasi albisia kayu ini kita mulai memfilmkan, karena banyak orang mungkin yang seperti teman-teman di sini yang banyak yang lebih senior dari saya, nggak ada waktu mungkin untuk baca jurnal, baca buku gitu. Nah, kita mau merangkum apa yang sudah kita temukan kemarin, dijadikan satu film, dan teman-teman bisa menikmati dokumentasi film pendek kita di aplikasi Ars. Jadi ada di Android dan di Apple. Itu durasinya lumayan lama. Jadi kalau misalnya lagi gabut banget, coba deh nonton. Saya mau cerita sedikit bahwa ini adalah satu program edukasi kita namanya Accent Talks. Accent Talks ini mungkin walaupun saya tidak sejago bicara Mas Bayu dan Mbak Aziza, saya pengen sebenarnya berkontribusi lah kepada society, karena teman-teman di sana juga butuh supply edukasi. Ini semua masih free seperti Protalks gitu. Kita belum berani untuk membuat tiketing, walaupun sebesar kemarin ada Tulus, ada Andi Rahmat, itu semuanya free. Dan mereka pun sangat legowo untuk tahu bahwa kita masih free, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa banget. Nah, ada beberapa yang kita mau pecahkan. Satu adalah satu isu utama yang tentang kalau sekarang ada new normal living, ada responsible ideas, ada responsible lifestyle, ada yang juga tentang accent details. Jadi mungkin kalau teman-teman di material di sini banyak butuh untuk accent details, karena kita kayak ada kelas online untuk belajar bareng. Itu yang saya kritisi sih untuk brand-brand online. Kadang-kadang kebetulan saya juga pengurus di IAI Jawa Barat. Brand material itu nggak kreatif gitu. Jadi ada pembicara utama, terus mereka minta waktu 15-20 menit untuk ngisi waktu sebelumnya gitu. Kan kalau saya, ayo dong bisa lebih kreatif nih. Kita bikin workshop online, bisa kelas online supaya engagement terhadap si user ini juga tinggi. Kenapa? Kadang-kadang kita juga butuh brand knowledge dari Sera, misalnya dari BioLiving. Tapi kadang-kadang kita juga terlalu sibuk dengan ini mah sponsor gitu. Kalau kita tuh nggak mau, karena kita juga sebenarnya butuh tahu bagaimana caranya detailnya BioLiving tuh ketemu rotan satu dengan rotan lain gimana. Sera tuh nempelin si dinding panelnya tuh gimana, atau teman-teman yang lain gitu. Bagaimana caranya kita mengedukasi. Kan poinnya adalah bagaimana membuat society jadi lebih baik dengan cara edukasi. Nah, edukasi inilah yang sebenarnya kita coba tawarkan ke teman-teman material untuk kolaborasi. GoPro with Catalog Pro.